alami ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Barang siapa menyembah Tuhan harus menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Maka yang harus kita mengerti Bapak Ibu, di mana Tuhan Yesus hadir ketika Dia melayani di bumi ini, maka sesuatu pasti terjadi. Amin. Orang yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak ada yang pulang dengan sia-sia, tetapi pasti akan mengalami sesuatu yang luar biasa di dalam hidupnya. Dan saya juga percaya sampai saat ini kita di tempat ini, kita yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan, hanya kita dengan Tuhan, kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan dalam penyembahan kita, pasti mengalami kuasa penyembahan itu di dalam roh dan kebenaran kita alami, terima dalam nama Yesus. Pertama Bapak Ibu, mari kita baca di 1 Samuel 16 ayat 23. Temanya adalah mengalami kuasa penyembahan. Mari kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab, bagaimana penyembahan ini ketika sungguh-sungguh menyembah Tuhan, terjadi terobosan yang luar biasa, terjadi kuasa Tuhan dan manifestasi Roh Kudus yang luar biasa. 1 Samuel 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang dari Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat undur daripadanya. Bapak Ibu, kuasa penyembahan yang harus kita mengerti pertama adalah ketika kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, maka kita akan mengalami menang atas kuasa kegelapan. Amin. Bapak Ibu, ketika kita sedang menyembah Tuhan, kita sedang berperang di dalam roh. Ada peperangan di alam roh Bapak Ibu, antara kuasa Roh Kudus dan kuasa kegelapan. Saya percaya Bu Asyen sudah mengalami hal ini. Ketika menyembah di dalam Tuhan, ketika baru pertama kenal Tuhan Yesus, ada manifestasi. Karena apa? Ada perlawanan antara Roh Kudus dan roh kegelapan yang menguasai hidup kita. Ketika Saul dirasuki oleh roh jahat Bapak Ibu, kemudian Daud, seorang penyembah yang luar biasa, memainkan kecapinya dan menyembah Tuhan, maka roh jahat itu undur daripada Saul. Dan saya percaya Bapak Ibu, setiap kita yang di tempat ini, ketika kita benar-benar menyembah Tuhan, maka manifestasi pertama yang kita alami adalah kita akan menang atas kuasa kegelapan. Dulu banyak di tempat ini yang katanya, Pak, kok tiba-tiba kursi saya rasanya ada yang tarik, ada ini, ada itu. Sebelum kenal Tuhan, saya kalau nggak salah waktu itu Bu Asyen pernah kesaksian Bu ya. Belum lama percaya Tuhan Yesus, banyak manifestasi yang terjadi di rumah. Nah, satu poin penting dikatakan dalam firman Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika terang dibawa dalam satu rumah, maka kuasa kegelapan akan undur dari situ. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kuasa kegelapan tidak berani mendekat. Di firman Tuhan dikatakan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ketika kita menyembah Tuhan, maka kuasa Roh Kudus berperang melawan kuasa kegelapan yang mungkin masih ada di dalam diri kita. Waktu itu seringkali terjadi ketika kita lagi dalam penyembahan, ada jemaat yang tiba-tiba meronta-ronta. Karena apa? Kuasa kegelapan tidak tahan yang ada di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu, kuasa kegelapan apapun, ketika kita masuk di dalam penyembahan, maka kita akan mengalami kemenangan terlepas dari kuasa kegelapan. Bapak Ibu, apakah di tempat ini, di rumahnya masih merasakan kuasa yang aneh-aneh? Ada? Tidak ada lagi? Bapak Ibu, saya percaya ketika anak-anak Tuhan menyembah di dalam rumahnya, maka kuasa kegelapan semuanya diputuskan semua di dalam nama Yesus. Di situ hanya ada kuasa Roh Kudus. Maka tidak ada lagi yang namanya tiba-tiba kursi bergeser, ada kuasa roh kegelapan dan yang lain-lainnya. Karena rumah itu bersih ketika
ada mezbah pujian penyembahan di dalam. Apapun keterikatan kita di dalam kuasa kegelapan, ketika kita datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, engkau akan dilepaskan, engkau akan diluputkan. Tidak ada yang mampu bertahan di dalam kuasa kehadirat Tuhan. Kuasa di dunia ini tidak ada yang mampu bertahan ketika Allah kita, Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus, bertata atas kehidupan kita. Bahkan di dalam firman Tuhan ada satu contoh di Matius. Ada satu rumah, di situ dihinggapi oleh kuasa kegelapan. Kemudian rumah itu dibersihkan. Kemudian roh itu mengembara. Dan ketika dia melihat lagi, rumah itu masih kosong. Oh, ternyata masih kosong. Dia kembali lagi dan membawa 7 roh yang lebih jahat daripadanya. Bapak Ibu, jangan abaikan pujian penyembahan. Amin. Baik di rumah kita, di gereja, bahkan dimanapun kita berada. Karena ketika kita memuji menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, di situ kita sedang ada di dalam peperangan roh. Dan percayalah, ketika kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, engkau akan menang atas segala kuasa kegelapan yang coba mengintimidasi dirimu. Kita ingat baik-baik, jangan sampai rumah yang sudah bersih, yang sudah ditinggali oleh terang Roh Kudus, akhirnya Roh Kudus lama-lama kita lupakan. Ingat baik-baik, roh kegelapan bisa kembali, bahkan 7 kali lebih jahat akan datang kembali. Makanya anak-anak Tuhan, jangan tinggalkan penyembahan. Karena di dalam penyembahan, engkau akan menang atas kuasa kegelapan.